Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali dipertemukan dalam podcast Misteri Huru Hara Akhir Zaman. Saya sebagai host Abu Fida atau Afi yang akan menemani Anda 45 menit ke depan. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah masih bersama Bro Ahmad dan Ustadz Dede nih. Hari ini tambah ganteng saja ya. Ganteng ya. Iya. Dolar naik pengaruh nggak? Enggak lah. Enggak ya. Buat apa? Buat apa nggak punya dolar kita ya? Saya punya 36. Waduh, iya ya. Nah itu. Jadi kita nggak peduli dolar mau naik mau apapun nggak peduli. Iya, tetap Ya, saya yang kita pedulikan bagaimana menerangkan ya huru hara akhir zaman ini dengan benar. Tuh kan, tidak ada penyelewengan di dalamnya. Terus jangan suka ngaku-ngaku ya, kalau nggak berkompeten ya, tidak punya kredibilitas ya sesuai dengan hadis, jangan ngaku-ngaku lah. Iya. Itu namanya KW gitu ya. Oke. Ustadz Dede. Ya, Pak. Kita lanjutkan kajian kita pada podcast yang lalu, yaitu berbicara tentang Nabi Isa kemarin Nabi Isa ya. ketika turun ya. Nabi Isa turun. Oke, lanjutkan saja Ustaz Dede. Tanpa menunggu iklannya akan lewat. Ya. Langsung saja, karena nggak ada iklannya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Fida selaku host pemandu acara Huru Hara Akhir Zaman yang begitu semangat dalam mukadimah. Wah, harus itu. Iya. Dan juga tak lupa kepada Bro Ahmad ya, Bang Ahmad. Dan juga kepada para pemirsa dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kebenaran ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kemarin. Namun sebelumnya kita di sini atau khusus saya sendiri bukan untuk mencari pembenaran, Pak ya. Tetapi kita belajar mencari kebenaran gitu. Ya betul. Kalau kita mencari pembenaran yang ada, dalil itu akan mengikuti hati. Ya, ikutin hawa nafsu nantinya. Tapi kalau kita mencari pembenaran, ya kita harus ikuti dalil. Ya, Gitu. betul. Sepahit apapun ya kita ikuti. Itu kan. Jadi jangan bicara kalau yang bagus itu buat saya. Iya. Kalau yang jelek ya buat Pak Rudi kameramen. Kan begitu kan? Ya. Harus kita ikut dalil lah. Ikuti dalil lah. Ikutin dalil, bukan dalil yang mengikuti hati. Kalau dalil yang mengikuti hati nanti yang keluar hawa nafsu. Gitu. Betul. Itu kan. Ucapan-ucapan yang tidak baik. Cuman saya masalahnya tuh heran sekarang Ustadz Dede. Apakah kemarin kita bahas tentang mimpi ya? Ya. Mimpi. Emang mimpi bisa diorder gitu? Hah? Ya. Allah alam. Nah, masalahnya sekarang ada orderan mimpi nih. Nah, gitu ya. Iya, itu. Nah, Iya, kalau kita lihat kan pembahasan kemarin bagaimana mimpi itu ya untuk kita nggak bisa menafsirkan mimpi, mentakwilkan mimpi, kita nggak bisa kan? Kita hanya bisa mimpi itu harus satu lagi tuh. Apa? Takbir? Apa? Ditakwil, ditafsir, Takbir. Takbir ya. Takbir ya. Ya, takbir mimpi gitu Ya, kan. ya. Tabir bukan takbir, tabir. Iya, takbir. Tabir mimpi begitu ya. Kita hanya bisa
yang membahas dalam tabir mimpi, tidak bisa takwil mimpi ataupun tidak bisa apalagi tafsir Ya. mimpi seperti Nabi Daud ya, Nabi Yusuf alaihissalam ya. Ya. Begitu. Oke. Nabi Isa turun memerangi Dajjal. Terus bagaimana ini? Ya, kan ketika Nabi Isa turun itu, beliau itu tidak akan istilahnya membatalkan kekhalifahannya Imam Mahdi ya. Oke, betul. Walaupun secara derajat Nabi Isa kan lebih utama kan. Betul, karena betul. beliau kan seorang nabi gitu. Tapi untuk menjadi syarat khalifah itu harus Quraisy kan. Nah, sementara kalau Nabi Isa kan bukan Bani Quraisy. Bukan dari Quraisy Ya, kan. bukan. Makanya menyebutnya juga Iya. Isa ibnu Maryam. Kalau Nabi Musa kan menyebut Bani Israel kan? Iya, iya. Keturunannya dari Bani Israel. Ya, Makanya oke. kan tidak bisa untuk mencabut kekhalifahannya Al-Mahdi walaupun secara derajat Nabi Isa secara lebih tinggi gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi Isa ketika istilahnya turun itu akan mengikuti di situ kan udah ada simbol ya. Betul. Bukan simbol, maksudnya Nabi Isa itu mengikuti Al-Mahdi ketika menjadi makmum dalam sholat. Itu menandakan bahwa memang turunnya Nabi Isa itu bukan untuk membawa syariat baru. Bukan membahas syariat baru, tapi mendukung. Iya, iya. Mendukung, oke. Iya. Nah, langsung kita melanjutkan di halaman 209 ya Pak ya. Iya, betul. Kamu ya. Untuk para pemirsa, kalau mau sekalian bisa dibuka ya halaman 209. Di sini takmilatun. Ini adalah salah satu kesempurnaan pembahasan gitu ya, pembahasan. Fi fawaidin tadommat al hadisu, di dalam faidah-faidah yang sudah menghimpunkan kepada itu faidah al hadisu hadis-hadis wadala, dan sudah menunjukkan alaiha atas itu faidah al kasbu, terbukanya rahasia batin ya. Iya. As-sohihu yang benar. Ya. Ini kalau di dalam ilmu tasawuf itu al-kasfu itu ya istilahnya seorang Kasab. para wali lah gitu ya. Ya, jadi ini gabungan itu Pak antara hadis-hadis Nabi tentang mengenai akhir zaman dan juga sebagian ada ulama-ulama yang kasab gitu kan. Ya, kasab, betul. Gini gitu Pak. Ini menyebutkan al-kasaful soheh. Ya. Jadi kasab yang benar gitu, yang didapati oleh wali-wali Allah gitu. Makalah hostuha, sungguh aku meringkasnya itu faidah min kalami imamil muhaqqiqin, daripada ucapannya Imamul Muhaqqiqin, seorang imam ahli peneliti ya. Muhilmillah, yang mendapat gelar orang yang menghidupkan agama, wadin, yakni agama. Suara apa tuh Pak? Ya, ini ada kodok ini. Iya. Muhammad ibn al-Arabi, yaitu Muhammad putra al-Arabi atau al-Hatimi al-Andalusi. Nah, jadi beliau mengutip daripada ucapan-ucapan seorang imam muhaqqiq, yaitu Ibnu Arabi ya. Beliau itu ulama daripada Andalusi. Wah, Andalusi. Gimana itu Pak? Andalusi ya? Iya. Di mana tuh? Di daerah ini dekat-dekat Spanyol begitulah. Gitu ya. Berarti banyak yang menyebar ya ulama itu ya. Ya, luar biasa. Allah sudah berkata Ibnul Arabi rahimahullahu wa radiya anhu. Semoga Allah menyayanginya dan semoga Allah meridhoinya. Bil babi sadisi, di dalam bab yang ke-6, wasitina dan 60, wasalasi mi'atin dan 300. Di bab yang 366 ya. Minal futuhati, yang termaktub di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, berbicara kepada sesuatu, kepada keterangan mula khosfihu, yang sudah diringkasnya itu keterangan. Kata beliau Syekh Ibnul Arabi di dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah, Inna lillahi khalifatun, sesungguhnya bagi Allah ada seorang khalifah. Sesungguhnya Allah mempunyai khalifah ya. Yahruju, yang akan muncul itu khalifah. Wa qadim tala'as al-ardu jauron wa gulman. Wa qadim tuli'at, dan sungguh sudah dipenuhi apal ardu bumi zauron dengan kejahatan, wadulman, dan dengan kodoliman. Nah, jadi nanti di akhir zaman ada khalifatullah ya, yang mana beliau itu disebut Al-Mahdi ya, yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW diwujudihi dengan adanya di akhir zaman ya. Kalau kata Ibnu Katsir itu awal mula munculnya itu sebelah timur itu Pak. Iya. Itu bukan dari Arab, bukan dari Madinah. Ya kalau konteks sebelah timur kan artinya tidak bisa
dipastikan dia dari Iya. satu tempat itu kan, karena timurnya banyak masalahnya. Iya, pokoknya negara-negara yang timur kalau dari Arab gitu kan. Ya berarti bukan Arab lah begitu, Arab. oke ya. Kan Nabi waktu itu menyebutnya dari Arab. Betul. Kan datangnya dari timur gitu. Dari negara-negara timur. Ya, itu terserah mau tafsirkan Iya. timurnya Indonesia, Iya. mau itu mah baru. Cuman gini Pak, ini yang khalifah ini, yang dikatakan Al-Mahdi ini yang sudah dijanjikan oleh Nabi, itu ketika muncul itu sudah dinas oleh Rasul bahwa beliau kan adalah Ahlul Bait, ya. Ya Ahlul Bait, betul. Ahlul Bait Nabi itu kan yang disebut oleh Nabi kan hanya 5 orang kan? Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain, dan yang terakhir adalah Imam Mahdi kan? Betul. Ya. Nah itu tuh udah dijamin oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an kan ada ya. Wa yutahhirukum tathhiro kan? Wa yutahhirukum tathhiro. Apalagi Al-Mahdi dijamin di Isa kan? Ya betul. Makanya ada hadis berpeganglah kepada Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi, maksudnya itu. Jadi nggak semua durian Nabi disebut Ahlul Bait. Tidak semua. Ya, kalau misalkan semua, gimana kita berpegang kepada kan? Iya. Durian Nabi itu nggak semuanya maksum. Apalagi rata-rata sekarang ini yang ngaku Ahlul Bait itu melaksanakan kesyirikan, khurafat, Nah, bid'ah, itu numpuk pada mereka sekarang. Karena gini Pak, yang namanya Ahlul Bait itu kan hadisnya kan gitu. Ini tarikum fikum kan asaqalain. Aku tinggalkan di tengah kalian 2 perkara. Yang pertama kitabullah, yang kedua wa itrati ahli baiti kan, yaitu duriaku ahlu baitku. Nah, yang disebut ahlu bait kan tadi yang 5 orang. Kalau seandainya kata Nabi, selagi engkau berpegang kepada keduanya, lan tadilu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat. Gitu kan? Betul. Kalau seandainya semua durian Nabi dianggap Ahlul Bait, masa iya kita harus mengikuti semua kan nggak Oh ya mungkin. iyalah. Karena durian Nabi kan nggak semuanya maksum. Betul. Yang dijamin oleh Allah itu cuma 5 Ahlul Bait tadi. Kalau sekarang ini orang-orang yang ngaku Ahlul Bait, yang udel-udelnya segede ban Vespa itu, Ada lagi nih Pak. Kata Nabi gini, inna ahla baitin, sesungguhnya Ahlul Bait itu kan ikhtarallahu lanal akhirah ala dunya. Ahlul Bait itu semuanya akan memilih akhirat daripada dunia. Jadi kalau ada orang yang mengaku Ahlul Bait, ya Nabi tetapi mengumpulin dunia itu berjauhan lah. Bukan karakter Ahlul Bait. itu mah. Ahlul Bait itu lebih mementingkan akhirat daripada dunia, akan meninggalkan dunia lah. Oh, kalau begitu bukan Ahlul Bait ya, Ahlul Bang. Karena ngumpulin duit ya. Ahlul Bang dia tuh. Bang Ahmad. Bang Ahmad. Iya. Ya begitu. Jadi Gitu ya. Jadi kalau Ahlul Bait asli itu orientasinya adalah akhirat, Ya, gitu kan. Dia gak peduli mau kaya, mau apa, nggak peduli dengan kekayaan dunia kan. Tapi kalau masih ngumpul-ngumpul orang supaya banyak duit, ya, wah, itu mah bukan Ahlul Bait, itu bisa aja penipuan itu ya. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang penipuan nih. Ya, oke. Ya makanya tadi hadis yang berpegang pada Quran dan Ahlul Bait itu nggak semuanya durian Nabi Ahlul Bait. Betul. Cuma 5 orang tadi yang sudah dijamin oleh Allah kan. Ya, Gitu kan. ya ini pembuktian bahwa jangan sampai tertipu. Kita ini terlalu mengkultuskan yang sebetulnya nggak usah dikultuskan. Iya betul. Gitu. Justru nanti mereka ini akan menyeret kita ke neraka ujung-ujungnya, gitu ya. Makanya ya saya heran juga ada orang yang merasa setingkat ya itu tadi Ahlul Bait itu. Ada saya lihat yang dirinya seolah-olah akan mengalami nasib yang sama seperti Ahlul Bait itu gitu. Ada sih. Ada juga yang begitu. Ya, seolah-olah kalau misalnya Al-Mahdi di Islam berarti saya juga. Kalau Al-Mahdi nanti muda lagi saya juga. Oh, begitu. Ada yang saya lihat seperti itu. Iya. Al-Mahdi sudah dijamin itu di Islam. Iya. Nanti kalau Al-Mahdi-nya nikah, dia juga nikah gitu. Ya bisa jadi. Oh, gitu. Iya, bagus lah itu. Terus di hadis tadi, Itu namanya cloning kalau begitu ya. Cloning. di hadis tadi gini Pak, kan Ahlul Bait itu kan istilahnya lebih memilih akhirat daripada dunia. Di dunia itu akan ditinggalkan. Kemudian kata Nabi, saya lu kaulna ba'di balaan gitu kan. Ahlul Bait itu termasuk Al-Mahdi. Itu hadis yang terakhir untuk Al-Mahdi kan. Ketika Nabi wafat, yang namanya Ahlul Bait itu akan mengalami cobaan. Oh, begitu. Terus akan mengalami yang namanya pengusiran, Betul, akan mengalami yang namanya pengasingan gitu. Betul, seperti Hasan, Husain ya. Luar Al-Mahdi itu biasa. sama seperti itu. Jadi jangan berpendapat bahwa Al-Mahdi ketika muncul langsung dibaiat, salah. Enggak, salah, betul. Justru Al-Mahdi itu ketika muncul akan mengalami cobaan, itu jelas hadis sahih Nabi kan. Jadi kalau saya urut begini saja ya, setiap yang berhubungan dengan Ahlul Bait gitu ya, intinya Ahlul Bait ini keluarga Rasul ya, berhubungan gitu kan. Nah, seperti Al-Mahdi, Iya. Al-Hashimi, ini ujiannya berat-berat ya.
Ya. Jadi Luar memang biasa itu. ya. Mm-mm. Ya. Bahkan kalau kita menjadi pengikut mereka, kita juga diuji juga dengan berat. Ya. Begitu. Makanya Dan kalau Bani Tamim itu dari Amin bin Mur itu. Tabin Mimor Amin itu bin kan. Mur itu beda lagi itu. Beda lagi ya, itu ya ya. Oke. Ya makanya apa namanya Ahlul Bait itu ya, jadi kita jangan istilahnya punya pendapat bahwa bahwasanya Al-Mahdi itu ketika muncul langsung dibait, enggak. Oh, enggak ya. Al-Mahdi itu akan mengalami cobaan, pengusiran, dan pengasingan. Bahkan di dalam kitab-kitab ulama Sunni, Al-Mahdi itu ketika muncul akan ditentang oleh ulama-ulama ya, pengikut madhab kan, gitu kan. Jelas artinya kan enggak langsung dibayat gitu. Nggak langsung Ada proses. dibayat. Gitu. Makanya kan muncul pertama kata Ibnu Katsir, Al-Mahdi itu kan min nahiyatil masrik tuh, dari arah timur. Kemudian nanti akan muncul lagi di Madinah ketika seorang raja meninggal. Muncul lagi di Mekah ketika tidak dibayat paksa itu. Kemudian akan muncul lagi di Maghrib. Itu tuh semuanya riwayat benar gitu. Benar ya. Kita ambil semua gitu. Iya iya. Karena Ya. Al-Mahdi itu ketika muncul sampai nanti dibayat itu ada proses. Ada proses, ada perpindahan Artinya ya. kan ada waktu gitu. Iya betul. Ada masa gitu. Mm-mm. Gitu. Enggak langsung jelek dibayat siapa yang dibayat. Siapa begitu Yang kan? jelas Al-Mahdi itu tidak akan mengklaim dirinya Imam Mahdi. Betul. Beda dengan yang pernah terjadi Juhaiman Al-Taibi yang mengklaim iparnya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani sebagai Al-Mahdi dan dia mau diklaim sebagai Al-Mahdi. Nah itu batal tuh. Batal ya. Walaupun ciri fisiknya sama, kata ulama tanda-tandanya sama, tetapi kalau dia mau diklaim Al-Mahdi atau juga ngaku dia sebagai Al-Mahdi, maka bahwa kadzab. Ya Ustaz deh tadi masalah Ahlul Bait ini ya. Iya. Nyambung kepada Ahlul Bait ya. Jadi jelas sekali ya bahwa Al-Mahdi ini memang adalah Ahlul Bait ya, keturunan Rasulullah itu kan di akhir zaman dan memang sudah merupakan apa namanya? Merupakan sunnatullahnya ya. Itu Sudah kan dijanjikan oleh yang telah Rasul. dijanjikan oleh Rasulullah SAW gitu kan. Kemunculannya di akhir zaman kan. Nah, di akhir zaman begitu kan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih Ustaz Dede. Ya. Nah, setelah Nabi Isa itu turun kan di Menara Putih di Damaskus ya, di masjid itu kan. Nah, dia turun tidak sebagai membawa ajaran baru. Enggak. Karena dalam dialognya itu dia mengatakan ketika hendak dijadikan imam, dia tidak mau menolak karena jelas ya yang harus menjadi imam atau khalifah saat itu adalah Al-Mahdi ya, begitu kan. Nah, ada juga yang mengatakan begini Ustaz Dede. Selain Nabi Isa, saya juga nggak tahu ya sumbernya ini benar atau tidak. Ada Nabi Khidir juga akan ikut katanya. Allah alam. Ya. Karena di dalam riwayat-riwayat ulama itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup, ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah tidak ada. Ya. Itu ada dua pendapat ulama sebenarnya. Walau alam itu ya. Kalau misalnya ada dua pendapat ulama, saya lebih tawakuf dah. Ya, lebih baik diam aja, kita nggak tahu ya. Kalau nggak ada sumbernya lebih baik diam aja ya. Ya memang kalau di Indonesia ini kebanyakan ulama-ulama ya, contohnya saya dari NU memang kebanyakan mempercayai bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih ada kan, gitu kan. Tapi kalau untuk pribadi saya sendiri sebenarnya wallahu alam gitu, tawakuf gitu. Karena ada dua pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu pertama memang sudah tidak ada, yang kedua memang masih ada karena meminum Ainul Hayat itu kan. Ya. Ainul Hayat yang segitiga bermuda kalau nggak salah. Oh, jadi ya, tapi saya terus terang aja, Gimana? Ustaz Dede gak usah menyebutkan saya NU, Ya. karena dari penampilan aja udah tahu saya. Tanpa disebut aja udah tahu kan? Ya. Ya udah, jadi jauh bisa disebut lah, Ya nggak usah. karena udah tahu gitu. Ya, oke. Jadi ada yang begitu ya? Iya ada. Tanpa dalil lebih baik tawakuf aja lah. Ya. Karena nggak jelas. Tapi kalau tadi Ashabul Kahfi juga akan ikut, itu ada dalilnya. Di sini kan kemarin dibahas Udah dibahas ya? kemarin ya. Hmm. Ashabul Kahfi itu Awanul Mahdi kan, yang akan menjadi pembantu Al-Mahdi, gitu kan? Ini luar biasa. Tapi di betul-betul. kata ulama tafsir itu hadis, hikmahnya kenapa Ashabul Kahfi akan menjadi pembantu Al-Mahdi? Karena itu salah satu untuk memuliakan Ashabul Kahfi menjadi umat Nabi. Oh. Berarti kan menunjukkan bahwa itu Ashabul Kahfi yang asli gitu, bukan simbolik gitu. Iya, Karena hikmahnya untuk menjadi umat Nabi kan. iya. Kalau sekarang misalnya ada orang Islam mengaku sebagai Ashabul Kahfi, berarti kan sudah menjadi umat Nabi kan? Iya, betul. Kalau ini mah ingin, Kan kalau tapi nanti akan terlaksana begitu ya. kalau Ashabul Kahfi kan memang
memang bukan umat Nabi kan, tapi Allah bangkitkan itu hikmahnya untuk memuliakan mereka menjadi umat Nabi gitu. Jadi saya teringat begini Ustaz Dede ya. Begitu banyaknya orang-orang terdahulu ingin menjadi pengikut jadi umat Rasulullah gitu. Ya, jangankan umat, Ya. para nabi pun. Para nabi pun juga ingin. Satunya lagi nih ya. Konteks ya sholawat itu ada Nabi Ibrahim disebut di situ. Iya. Itu menandakan Nabi Ibrahim ingin Iya. ya ingin disebut oleh umat Akhir zaman. akhir zaman. Memang ada 4 itu. Ya, ada, ya. ada 4 hikmah. Kenapa di Nabi Ibrahim itu disebut di dalam sholat? Kenapa enggak gini, enggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Musa, enggak Kenapa enggak gitu kan? Nah, itu betul. Kenapa enggak gitu? Enggak kama sholaita ala sayyidina Nuh, kenapa enggak gitu? Padahal kalau itu sebenarnya enggak batal sholat makmum aja. Kalau menurut hukum fikih Enggak masalah gitu kan, secara fikih ya. Ya, cuma memang kenapa Nabi Ibrahim yang disebut itu ada hikmahnya 4 itu. Kalau di dalam kitab tafsir apa saya lupa ya, tafsir apa tuh? Jadi antaranya memang apa namanya? Itu tuh doa Nabi Ibrahim itu dikabul salah satunya. Dari dulu tuh Nabi Ibrahim bukan 1 tahun 2 tahun berdoanya. Puluhan tahun beliau pengen mempunyai keturunan yang langsung dari dirinya menjadi menjadi nabi terakhir gitu. Gitu, salah satunya itu. Ya. Dan Nabi Ibrahim itu disebut di dalam oleh umat Rasulullah loh. Iya. Itu salah kan? satu hikmahnya itu tadi. Terus yang kedua, memang Nabi Ibrahimnya berdoa, pengen nama saya Allah disebut oleh umat Nabi gitu. Itu memang doanya. Berarti umat ini memang umat pilihan umat ya. pilihan. Gitu. Bapak bayangkan lah, di zaman Nabi Musa itu, kalau orang kena jilatan anjing, itu kan najis, mesti disopak lah. Ya, disobak begitu. Iya, supaya hilang najis. Tapi umat Nabi ringan kan? Ya. Nggak disopak kan? Ya. Dibasuh dengan air yang 7 kali Ya, campur betul. tebu kan? Tuh. Terus ketika maksiat nggak langsung diajab kan? Ya. Oh. Iya. Pantesan ya di akhir zaman ini itu setan itu betul-betul ya ingin menghancurkan umat ini ya, gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan begini Ustaz Dede. Ya. Sebetulnya setan ini ada di mana sih? Di mana bang? Gimana ya? Kan sifat. Setan itu ada di mana sih? Sifat. Ya, ini kan setan ini ada jenis jin dan ada jenis manusia itu kan. Sifat. Nah, posisinya untuk menggoda orang-orang beriman itu ada di mana? Di sudurinas kan? Di sudurinas. Hati-hati. Nah, Menggoda ya? nah, Ya. betul ya, di sudurinas. Tapi ketika iblis itu sesumbar, ya intinya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dialog dengan Allah, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, sirotokal mustaqim. Iya. Berarti iblis itu berada di sirotol mustaqim, di jalan yang lurus. Dia duduk di situ kan? Iya. Kok ada, dia duduk di situ. Iya. Nah, artinya setan ini yang baik jenisnya jin atau manusia tidak ada di orang yang makhluk Yahudi. Ngapain ada di situ? Dia udah jatuh, Anak buahnya ya? tersungkur, bahkan menjadi anak buahnya. Tidak ada di orang yang dolal, yaitu orang yang bodoh, beribadah tanpa ilmu. Ya, dia Nasrani ngapain? Ya. Berarti ada di. Nah, ternyata kalau kita perhatikan musuh utama kita dan musuh-musuh Al-Mahdi itu sebetulnya adalah orang-orang yang mengaku Islam, mengaku soleh, ya, mengaku adalah ulama, seperti Dajjal. Dajjal ngaku ulama, penampilannya ulama, Abdurrahman. Iya. Dajjal namanya Paulus bukan? Bahkan ngaku Tuhan ya. Enggak, di sini ini nama aja. Iya. Dajjal ngaku Paulus bukan? Iya, enggak. Nama Dajjal siapa? Di mimpi Qasim Abdurrahman. Abdurrahman. Berarti dia ada di Islam kan? Iya. Tengah-tengah kita berarti. Berarti setan ini yang bentuknya jin dan manusia yang menghalangi orang beriman itu berada di Islam. Dengan kata lain menyelewengkan Betul. tuntunan yang lurus yang sebenarnya. Sebetulnya musuh. Mengarahkan ke dirinya. Ya. Gitu. Makanya Al-Mahdi itu musuh utamanya berada di dalam Islam. Yang menolak. Iya, memang benar. Kan kata Nabi kan ketika muncul panji hitam yang dipimpin oleh Al-Mahdi itu kan fayak tulunakum gitu kan.
Fayaktulunakum qatlam yang lam yaktulhu qaumun gitu. Ketika datang Al-Mahdi dengan pasukannya akan memerangi kalian, kata Nabi. Kan yang jadi muhotomnya kan para sahabat. Berarti kan yang akan diperangi dulu kan umat Islam tuh. Dan gini, fayaktuluna Yahudi misalnya akan memerangi Yahudi, enggak, Islam dulu ya. Berarti memang setannya ada di situ. Keserikan-keserikannya itu yang akan Itu masalahnya. sebenarnya. Sekarang saya mau tanya, yang berbuat syirik siapa kebanyakan? Ya, umat Islam. Umat Islam. Gak mungkin kalau Yahudi ya. Nah, ya udah syirik, dia memang kafir. Iya. Ya. Orang Nasrani yang udah begitu. Iya. Tapi ini mau mengaku Tuhannya Allah. Tapi melakukan kesyirikan dan menentang nanti kemunculan Ya. Al-Mahdi. Ada sampai begini, ada ustadz mengatakan begini. Gak usah lah bahas-bahas tentang Al-Mahdi. Nanti juga dia datang sendiri. Ya kata saya tuh, gak usah bahas-bahas tentang neraka lah. Nanti juga datang sendiri ke kita. Iya. Kalau misalnya Al-Mahdi nggak dicari tahu misalnya, buat apa ada hadis sahih nih yang Betul. menyebutkan tentang ciri fisiknya Ajal Jabati, Akmal Anfi, Afrokosana, buat apa itu? Buat apa ya? Gitu kan? Itu untuk dicari tahu kan? Apa? Jangan apa namanya? Jangan sampai ya, kaku apa sih ngomongnya? Jangan sampai kita tertipu gitu, Pak. Dengan orang-orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Betul, betul. Gitu kan? Maksud seperti itu kan? Itu, iya. Jadi begini yang saya tangkap ini sangat berarti kalau bagi saya pribadi yang barusan disebut Ustadz Aupida, Ustadz Dede. Saya makin paham sekarang kenapa setan ya, iblis, dajjal. Mohon maaf kalau saya kaitkan ini dengan Muhammad Qasim ya, mohon maaf. Ini bukan berarti saya mengatakan kepada pemirsa itu sudah pasti Qasim gitu, bukan. Saya melihat kalau dikaitkan memang dari semua ciri fisik apa semua yang Ustadz sebutkan itu kan sudah ada pada dirinya. Kalau menurut saya pribadi, kalau saya pribadi nih, tidak mewakili dua Ustadz ini gitu. Saya melihat semakin banyak kelompok memang orang-orang yang membelokkan apa yang Qasim bawa begitu. Betul. Jadi seolah-olah ingin menyaingi Muhammad Qasim dan apa yang dibawanya, begitu. Ya, jadi relate saya pikir dengan yang barusan Ustadz Aupida sampaikan bahwa dia tadi setan itu yang memberikan was-was itu, yang ingin membuat manusia Bengkok lah, bengkok menyimpang. itu siapa kalau bukan orang yang berpura-pura? Ya, berada dalam Islam. Berada dalam Islam, berada juga, mohon maaf kalau Qasim nih, kalau misalnya dia Al-Mahdi itu, siapa lagi setannya kalau bukan dari pengikutnya sendiri? Bagaimana cara kita mengenali siapa sebenarnya setan itu? Apakah misalnya itu Ahmad? Misal ya, gampang. Kalaulah itu Ahmad, berarti dia harusnya membuat semua orang itu patuh pada dirinya, mengikutinya. Iya, Kan iya, gitu, kalau saya. Ahmad ya, Ahmad. nggak pakai alas ya. Enggak pakai. Jadi gini, ya kalau memang saya ini sedang misalnya menentang Qasim, saya tidak mungkin keluar-keluar suruh orang itu mulai sekarang fokuslah pada mubasyirat yang Qasim sampaikan, jangan pada yang lain. Kan nggak pernah saya bilang mulai sekarang fokuslah pada Ahmad, nggak ada. Saya juga nggak pernah ngaku Bani Tamim saya, boro-boro kan. Banyak apa sih, Bang? Bani Medan saya, Mandailing. Saya juga nggak pernah merasa diri saya Ashabul Kahfi, Al-Hashimi, apalagi kan. Boro-boro, saya nggak tahu cara ngangkat apa senjata gitu. Nah, maksud saya berarti jelas lah permainan setan di pengikut Muhammad Qasim. Apa itu? Ada orang-orang yang ingin membuat standar ganda, seolah-olah gitu. Antara yang diikuti harusnya siapa gitu. Di satu sisi orang ini merasa mengklaim dirinya mendukung Muhammad Qasim, tapi sebenarnya menyelewengkan, menyuruh massa taat kepada dirinya. Iya. Itu, mohon maaf bagi saya itulah setan itu. Saya berani bilang gitu. Oh begitu. Itulah setan itu. Ya karena di dalam konteks ayat ini mengatakan ketika setan berkata kepada aku akan menggoda, gitu kan? Iya. Itu kan Bani Adam ini, ya aku akan menggoda dari jalanmu yang lurus. Iya. Kan begitu kan, siratal mustaqim begitu kan. Nah, bahwa jalan yang akan diselewengkan oleh setan adalah jalan yang lurus, berarti
berujuk kepada ayat ini bahwa setan itu memang berada di jalan yang lurus. Berarti ada di Islam. Ya. Makanya kalau kita wajar sekarang ini, kenapa sih kok umat Islam ini banyak yang menentang? Ya benar. Karena Kalau di di bar kan situ. nggak mungkin setannya berhenti ya di bar ya. Berhenti main nggak mungkin. Ya. Itu kan, nah, ini luar biasa. Itu. Padahal saya ingin mengingatkan sesuatu juga nih Ustadz. Gimana Bang? Ada dulu sebenarnya orang ini dulu bahkan pernah bilang, nanti akan banyak orang-orang bermunculan mengklaim dirinya juga punya mimpi-mimpi untuk mengaburkan mimpi Muhammad Qasim. Nah hari ini saya perhatikan Kejawab. kata-kata dia itu sedang terjadi, tapi dia jadi bagian dari itu masalahnya. Padahal dia sendiri dulu pernah bilang begitu loh ke saya, di depan teman-teman saya yang lain lagi. Oh begitu. Dia dulu pernah bilang nanti akan banyak. Contoh lah, saya sebutlah misal yang di Pasaman kalau tahu ada seorang wanita mengaku dapat langsung wahyu dari Allah itu. Iya. Nah, mimpi-mimpi juga secara sadar juga gitu. Itu salah satunya. Berikutnya siapa lagi? Banyak mimpi-mimpi di store sekarang. Iya. Di suatu kelompok lah katakan seperti itu. Nah, tanpa dia sadari, saya lihat hal yang dulu pernah dia katakan sedang terjadi di hadapannya. Dan semua itu sedang mengaburkan himbauan sesungguhnya dari mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Jadi orang jadi terpecah kan konsentrasinya. Jadi orang jadi bingung. Mau dengarkan yang mana nih? Nah, kalau saya amati itulah hikmahnya. Kenapa Muhammad Qasim pernah mengatakan kalau memang percaya pada mimpi saya maka fokuslah pada mimpi saya. Ya betul. Jangan kepada yang lain-lain. Apalagi mimpinya di order melulu. Nah, itu. Jabat ya. Nah, jadi jelas sekali di sini. Ketika setan mengatakan, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Betul. Setan tidak mengatakan, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan ghairil maghdub atau dari jalan dolal enggak. Dari siratal mustaqim. Iyalah, nggak mungkin orang judi diganggu setan. Berhenti. Berarti wajar saja kalau akhirnya nanti di akhir zaman yang pertama kali menentang kemunculan Al-Mahdi, kemunculan Al-Hasimi, kemunculan Bani Tamim. Iya betul. Siapa? Ya. Setan dari jenis kita sendiri yang ngaku muslim, Betul. ngaku pengikutnya. Karena apa tadi dikatakan Rasulullah apa? Apa? Akan memerangi kalian. Yang jadi muhotomnya kan sahabat. Betul. Para sahabat. Jadi memang umat Islam dulu yang akan diperangi. Walah. Terkait apa? Kesyirikan terutama. Iya betul kan setan itu siratal mustaqim ini kan jalan tauhid. Ya. Dari awal aja udah dihalang-halangi. Betul nggak? Betul. Dari sini saya alhamdulillah saya dapat inspirasi tentang nanti apa yang akan saya rekam lebih singkat insya Allah. Oh begitu. Insya Allah ya. Oh, jadi bikin lagi video. Ya bikin lagi insya Allah. Jadi lebih singkat dan lebih padat insya Allah. Betul, Ya, ya yang kan? dan bermanfaat insya Allah. Yang penting untuk saling mengingatkan aja. Mengingatkan saja kita. Ini bicara tentang masalah bagaimana akhirnya ya yang menghalang-halangi kebenaran kan pasti setan lah. Iya, betul, gitu kan. Nggak ada yang menghalang-halangi kebenaran itu adalah orang yang soleh, nggak bakalan gitu kan. Nah di sini kita hanya kenapa ya Rasul menunjukkan akan memerangi Jazirah Arab dulu, gitu kan? Kalian akan memerangi Jazirah Arab dulu kan? Gimana kalau kita bicara Jazirah Arab, meskipun di situ banyak sekali ya orang Nasrani juga adalah di situ, tapi konotasi Jazirah Arab itu Islam. Iya betul. Betul nggak? Iya betul. Nah, kenapa ke sana? Ternyata memang ya si setan ini yang bentuk jin dan manusia ini adanya di Islam. Tidak ada di Nasrani dan tidak ada di Yahudi. Sebab apa? Ngapain orang udah tenggelam kok ditungguin? Intinya merusak dari dalam. Ya, betul. Ya. Jelas ini ya, Masya Allah ya. Oke, lanjutkan lagi Ustaz Dede. Lanjut nih Pak. Jadi nanti di akhir zaman itu akan ada Khalifatullah ya, yang mana ketika munculnya itu qadim tulias al-ardu jawran wa dulman. Munculnya itu ketika bumi ini dipenuhi dengan kejahatan dan kedoliman. Nah,
Fayamlauha qiston wa adlan, dan nanti Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Nah, iya betul. Nah, ini yang sering pernah saya bahas ya. Memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan itu bukan berarti tidak ada perang nih. Ya, tiba-tiba Perlu saya bahas nih. tiba-tiba Ya, enak gitu ya. Iya. Ya biar jelas ini gimana? Iya kan membahas tentang Bani Tamim kan. Iya, Dan iya. kita disuruh apa namanya Menyertai. Bani Tamim. Mm-mm. Ketika kita melihat faida ruwaitum dalik, ketika kita melihat Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Itu maksudnya ketika Al-Mahdi sudah menjadi imam, sudah menjadi penguasa di suatu tempat, kan menyebar tuh keadilan, kejujuran. Iya. Maka orang-orang jahat itu tidak akan tenang, tidak akan tinggal diam Iya, melihat pasti. kejujuran dan keadilan menyebar. Iyalah. Itu makanya kita disuruh menyertai Bani Tamim karena akan banyak peperangan yang dilalui. Dan maaf, masa damai itu pun bukan berarti masa damai nggak ada perang. Nggak ada, masih ada. Damai itu perjanjian damai dengan bangsa Rum kan ada tuh di dalam kitab kemarin dibahas selama 7 tahun. Itu pun akan meledak perang lagi kan. Perang lagi. Dengan bangsa Rum, Berarti- dengan Dajjal gitu kan. Konotasi damai itu gak damai. Oh, damai tentrem nggak ada Kan apa-apa. namanya juga Mahdiudam. Kan Al-Mahdi itu kan salah satu 3. Ada Mahdiul Khair, Mahdiudam, Mahdiuddin. Kalau Al-Mahdi Khair itu kalau kata ulama yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kalau Mahdiudam yaitu Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Nabi, yaitu Al-Mahdi itu Imam Mahdi yang akan memimpin banyak perang kan. Gitu. Tapi kalau Mahdiuddin yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, oh begitu. Ya, karena akan membawa syariat ajaran Nabi Muhammad Sallallahu SAW. salam. Begitu. Emang yang sekarang ini kan ajaran Rasulullah ini sudah banyak dinodai ya dengan kesyirikan. Dan kesyirikan itu nggak satu, Ustaz Dede. Menjubel kesyirikan itu. Bukan hanya foto, bukan hanya gambar. Itu. Bahkan penghalangan pertama dari kesyirikan itu adalah menghalangi manusia untuk menjauhi togut dan beriman kepada Allah. Kata ini, kan jelas ya, pama yakfur bi togut wa yu'min billah gitu kan. Itu dihalangi. Itu. Sudah merembet kemana-mana termasuk hukum lah. Iya, udah ngerembet kemana-mana ini kan. Begitu. Semuanya sudah jatuh. Jangan kan begitu. Ada kesyirikan yang halus ya. Namanya bukan ria ya. Kalau ria mah kesyirik kecil kan ya. Tapi itu ancamannya berat juga itu, syirik kecil itu. Ada orang ingin disanjung, ya ingin didengar, ya itu juga udah jatuh kepada kesyirikan itu kan. Iya, betul. Orang ingin disanjung, ingin didengar, ingin disebut hebat. Ya, ketika ada orang yang tidak sejalan dimaki-maki oleh dia, itu juga sudah jatuh kepada kesyirikan. Kalau orang itu merasa dirinya benar, dipastikan orang itu salah. Iya, betul. Kalau orang itu merasa dirinya suci, dipastikan orang itu kotor. Kotor, betul. Kalau dia merasa bakal selamat di akhirat, maka dia yakin akan celaka. Gitu, Pak. Karena kalau dengan merasa selamat, dia tuh enggan bertaubat, Betul. enggan istilahnya mencari kebenaran. Iya. Udah benar gitu kan. Nah, ada cerita begini. Saya jadi teringat sebuah kisah ini. Ini kisah memang luar biasa ya. Ya, ada seorang suami istri, ya, dan istrinya ini menampakkan kesolehahnya, solehah lah. Ya, suatu saat si suami ini pulang, dan istrinya dalam keadaan menangis. Dia menangis, terus ditanya sama suaminya, kenapa engkau menangis gitu kan? Aku selalu memperhatikan itu burung katanya begitu. Ya, itu kalau aku ganti baju, burung-burung itu selalu melihat kepadaku. Aku takut katanya begitu. Aku takut terkena dosa. Karena burung itu melihat kepada diriku, Auratku ya. auratku. Wah, kata si suaminya, istriku ini benar-benar soleh nih. Iya. Gitu. Iya. Nah, akhirnya suatu saat cerita ya, ini hikayat yang bagus ini. Suatu saat, Saya dong hikayat. ya ini Dede Hidayat, hikayat ya. Ini memang Dede itu cerita memang. Iya, betul. Akhirnya suatu saat si suaminya ini menemukan dia berselingkuh di kamar dengan laki-laki lain tentu ya. Melihat Dengan burung tadi. bukan, ternyata dengan laki-laki ini. Kirain burung Ya tadi. itu kan. Nah di situ akhirnya suaminya bertindak tegas, dia ceraikan dan dia pergi kepada satu tempat ya, gitu. Nah ketika dia sampai ke kota tersebut ada keributan. Harta raja itu ada yang mencuri, ada yang membobol. Tidak ada orang yang tahu siapa yang membobol. Ramai itu. Ya, lagi ribut-ribut begitu, si orang ini memperhatikan ada seseorang yang berjalannya itu jingkrak-jingkrak.
pelan-pelan. Orang itu begitu tawadu, begitu menampakkan kesolehan. Kata si laki-laki ini yang istrinya selingkuh, dia mengatakan, aku sekarang tahu siapa pencurinya. Aku tahu sekarang siapa pencurinya. Siapa Ya. tuh? Kok kamu tahu? Ya. Ya, jadi kata si laki-laki itu mengatakan, bertanya kepada orang, itu siapa? Oh, dia seorang ulama yang soleh. Kalau berjalan saja dia betul-betul memperhatikan langkahnya, takut terkena najis. Ya. Akhirnya laki itu, oh kalau gitu aku tahu siapa yang pencurinya. Emang siapa? Ya itu dia. Oh, iya betul. Dia. Akhirnya sama raja digeledah, benar dia yang mencuri. Akhirnya raja berkata, kenapa engkau sampai tahu bahwa dia betul-betul pencurinya? Terus mengatakan, dia cerita kisahnya tentang istrinya. Biasanya itu kan kejahatan itu ya selalu diselubungi dengan kesolehan. Dibungkus lah. Dibungkus dengan betul, kesolehan. Iya. Supaya menampakkan orang ini soleh. Ya, iblis aja kan kepada Barsiso menampakkan dia soleh, gak taunya bajingan kan. Iya. Betul kan? Bagus itu Pak, luar biasa itu. Biasa. Betul kan? Ya luar biasa ini hikayat ya. Iya. Bukan Dede hikayat ya, bukan ya, begitu ya. Berarti saya Dede tukang cerita Ah, dong. iya. Dede kaya. Ya, Iya. benar sih. Masih penting tukang cerita, bukan tukang nuduh. Ya tukang nuduh. Iya. Nah jadi ketika orang menampakkan dirinya orang soleh, merasa dirinya suci, itu hakikatnya dia sebetulnya adalah ada setan di situ. Yang sedang berusaha ditutup. Iya. Ya, makanya kalau kita perhatikan ya dengan fenomena seorang pemuda yang bernama Muhammad Qasim yang mendapatkan pesan dari Allah, maksudnya bermimpi dengan Allah, bermimpi dengan Rasul kan udah luar biasa. Iya, betul. Tapi beliau penampilan, biasa aja kan. Iya, betul. Penampilan biasa aja. Ya ini. Saya juga heran itu Kosin itu. Kenapa sih nggak pakai sorban aja sih udah Ya, Vespa gitu. karena dia memang orangnya jujur, gak mau dia menampakkan dia orang soleh, dia pernah bertemu dengan dengan Allah dalam mimpinya, dia pernah bertemu dengan Rasulullah dengan mimpinya, dia gak pernah mau menunjukkan, oh saya orang soleh loh, itu jadi pengikut saya, nggak ada. Karena memang dia orang ini jujur. Tapi biasanya orang yang nggak jujur, ya dia menutupi kebusukannya dengan kesolehan. Nah, Qasim kok ketika ditanya tentang sholat, dia jawabnya saya masih bolong-bolong jujur. Ya, jujur saja. Saya juga kok. kaget. Jujur amat sih jadi orang. Nah, iya, langsung kan dihujat. Iya. Oh, masa calon Al-Mahdi? Ya kan dia gak ngaku Al-Mahdi kok. Iya, Dia cuma cerita mimpi. Ya gak usah menghujat orang lain, terus dia nggak sholat, terus dihujat segala macam. Iya. Ya. Emang sholatmu udah pasti diterima gitu? Nah, ini satu kisah nih, kasih kisah lagi. Antum tahu perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Iya, pernah dengar. Ada apa di situ? Ikan. Cerita, oh ya kita kan tahu cuma ikan doang kan begitu. Ternyata cerita Nabi Khidir dengan cerita Nabi Musa alaihissalam adalah kilas balik perjalanan Nabi Musa. Ya, yang dipraktekkan oleh Nabi Khidir supaya Musa berpikir. Biasanya ketika seseorang melakukan kejahatan di masa lalunya, terus melihat orang lain melakukan kejahatan di masa datang, orang ini paling kenceng teriaknya, padahal dulu dia pernah melakukan itu. Ya. Paham. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang pemuda yang dianggap soleh oleh Nabi Musa tanpa peradilan, Iya. Nabi Musa marah nggak? Marah banget. Nabi Musa pernah nggak membunuh seorang Ya. Betul. Mesir Iya betul. tanpa peradilan? Terus dia ketakutan, Iya betul. akhirnya kabur, betul? Iya betul. Tapi ketika melihat Nabi Khidir membunuh seorang pemuda, itu diperintah oleh Allah, sedangkan Nabi Musa diperintah oleh hawa nafsunya. Belum jadi nabi loh. Iya maksudnya dia terbawa marah lah. Sama-sama, betul kan? Nah, yang kedua, ketika ada perahu dibocorin, Nabi Musa negor kan? Kenapa kau membocorkan ini? Ini kan nanti orang pada tenggelam kalau pakai perahu kayak begini. Terus Nabi Khidir terdiam kan? Itu. Nah, terus Nabi ini kan ngebolongin, orang-orang nggak tahu dia bolongin, hanya Musa yang tahu, Nabi Musa yang tahu kan? Itu. Dan ketika baru dia cerita itu perahu katanya, kenapa saya bolongin? Ya, karena Allah menyuruh saya untuk membolongi itu perahu karena kalau si tukang perahu ini nanti balik ke sana, balik lagi ke ada raja yang zolim suka Rampok. Iya. Bajak. Ya, nah logika Nabi Musa saat itu ya
menegurnya karena apa? Nanti kalau dibolongin nanti akan tenggelam. Iya, iya. Ya. Ya, sedangkan dulu dia dihanyutkan ke sungai ini pakai apa namanya? Tabut ya, keranjang. Ya, anyaman Itu. anyaman bayi. Bayangkan ke sungai ini seorang bayi, logika kita apa? Iya, nggak selamat dong. Tidak selamat lah. Tapi justru dia dimasukkan ke kerajaan Firaun kan. Iya, Nabi Musa saat itu diselamatkan nggak dari raja yang zalim? Selamat. diselamatkan. Tukang perahu ini diselamatkan nggak dari raja yang zalim? Selamat. Dua-duanya sama-sama diselamatkan kan? Itulah kilas balik. Jadi Iya. terkadang manusia Iya. dia melakukan kesalahan masa lalu, ya, tapi ketika di kemudian hari dia melihat orang lain melakukan kesalahan, seolah-olah yang paling Kenceng. kenceng Menegor teriak, gitu. negornya. Padahal dia lupa dengan masa lalunya gitu. Betul. Supaya ingat masa lalu sebenarnya. Ya, Kenapa harus khawatir dengan perahu yang dibocori? Kamu aja dulu seorang bayi terapungkan. diabungkan. Maksudnya ke situ maksudnya. Iya. Aja begitu. Yang- Itulah ceritanya gitu. Yang ketiga, yang anak yatim, kilas baliknya kemana? Ustaz? Ya, itu anak yatim. Iya. Nah, ini kan Nabi Musa berjalan, dia lapar, Hmm. dia haus, minta makan ke penduduk gak dikasih. Iya. Tiba-tiba ketika berjalan di tengah di jalanan orang-orang ada rumah yang hampir runtuh. Itu kan runtuh kan. Nah, orang sebetulnya itu bukan tanggung jawab Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya. Itu harusnya orang-orang kampung itu yang betulin. Nah, tapi malah Nabi Khidir yang dengan Nabi Musa yang membangun. Terus Nabi Musa mengatakan, "Kenapa engkau membangun rumah yang runtuh ini? Harusnya kamu minta upah ke penduduk dong. Ya, kok nggak minta upah, capek-capek bangun." Nah, Nabi Musa lupa. Dulu ketika dia pergi ke Madian dari Mesir, kan udah membunuh itu. Oh. Nah, dia melihat ada dua wanita. Ya. Dia dalam keadaan lapar, dia dalam keadaan haus, ya, dia dalam keadaan kebingungan, nggak ada yang ngasih makan. Tiba-tiba ada dua wanita yang membutuhkan bantuan, dia bantu kok. Oh iya. Anak. Dia bantu ikhlas ringan, Iya. dia nggak pernah minta upah. Iya benar-benar. Ya, tapi ketika Nabi Khidir melakukan itu, wah dia Malah mau protes. Kamu sendiri dulu pernah gitu. Gitu. Masya Allah. Ternyata pekerjaan dilakukan dengan ikhlas itu ringan. Iya benar. Kalau dilakukan dengan tidak ikhlas itu berat. Makanya Nabi Khidir akan mengatakan, aku diperintah oleh Allah di dalam ini ada harta anak yatim nih yang harus dikeluarkan. Aku ikhlas melakukannya karena Allah, karena perintah Allah. Ya, dan kau dulu melakukan itu kan dengan keikhlasan. Lapar kamu hilang kok. Iya. Kamu nggak peduli sama lapar ketika orang mengerjakan keikhlasan. Orang nggak peduli dia lapar, dia haus, dia nggak dibayar, nggak peduli. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, Iya betul. pasti minta bayar. Luar biasa kan ceritanya kan. Nah ini cuman kilas balik saja. Iya. Ya kita suka teriak-teriak, oh si anu salah, sedangkan dulu dia pernah Berbuat salah. berbuat salah. Iya. Allah saja menutupi aib kita. Gitu. Luar biasa ya. Nah ini, ya inilah. Jadi kita ambil kesimpulannya untuk saat ini kan, Iya. bahwa ternyata memang musuh Al-Mahdi yang utama itu adalah dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Iya. Ya karena sesuai dengan hadis Rasulullah dari Hudzaifah Al-Yaman yang bertanya tentang kebaikan, dia bertanya tentang keburukan. Nanti akan ada penyuruh kepada pintu neraka jahanam. Mereka berpakaian seperti pakaian kita dan berbahasa seperti bahasa kita. Barang siapa yang menyambut seruannya akan dilemparkan ke depan neraka jahanam. Artinya musuh utamanya Dari dalam. dari Islam, pakaian Islam, bicara fasih bahasa Arab. Waduh, berat nih kalau saya tidak. Berat ini. Iya. Betul kan? Iya betul. Masya Allah. Ya tema kali ini sangat bagus, Masya Allah. Iya. Sangat Nah. mencerahkan lah. Mudah-mudahan. Ya. Udah berapa menit ya, Pak? Udah 1 jam kayaknya. Ya, udah 1 jam lebih. Ya nggak kerasa. Ya, nggak kerasa karena begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan lah kita mulai berpikir ya. Saya sendiri dari tadi Ustaz sedang mikir ini saya nanti bagusnya ngomong gimana. Karena banyak ini saya lihat serangan ke saya pribadi. Kok pribadi saya yang diserang? Itu udah biasa. Iya, soalnya kan
Saya cuma ngajak orang fokus kembali, bertobatlah, mari sama-sama bertobat. Gitu loh yang saya himbau. Loh kok sayanya diserang gitu. Iya, iya. Lewat Nah, podcast ini. antum tahu nggak bagaimana kerjanya setan? Ya. Setan itu kalau sudah agak bisa menggoda sana sini, setan itu akan menyerang pribadi antum. Yang akan dihantam oleh setan itu adalah sudur antum. Sudurinas. Ya. Dihantam supaya antum Oleng. oleng. Uring-uring kan udah biasa. Luas visufi sudu, antum akhirnya jadi kok saya diserang ya. Iya, iya. Nah, sehingga antum nanti tidak akan bisa menyampaikan lagi amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Itulah kerjaan setan. Makanya kata saya bilang, setannya ada di Islam. Dia ngaku Islam padahal setan, dan kerjaannya memang suka menyerang-nyerang Betul. orang. Jadi udah gak aneh. Iya. Coba antum bacalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, Iya. tentang masalah apa bisikan-bisikan setan itu. Ngaku dukung Qasim, tapi nyuruh orang taat ke dia bukan ke Qasim gitu. Oh iya. Ya itu setan. Aneh saya. Masya Allah. Subhanallah. Nah, nanti di yaumil akhir dia akan berkata begini. Iya. Maaf ya pengikut-pengikutku. Aku berlepas diri dari engkau. Wah, itu nggak maksudnya dek? Iya, iya. Itu kan? Nah, ini bari'u minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Silakan kalian ambil sendiri ya. Iya. Ya oke. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup pesan dedek? Ya nanti season kedua aja. Season kedua saja. Iya. Oke, hampir 1 jam ini. Udah ada kayaknya. Ya, kita akan bicara karena udaranya cukup panas. Kita tutup dulu ya untuk season kali ini. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari podcast ini ya. Amin. Ya, manfaatnya buat kita semua begitu kan ya. Gitu kan, memberikan keberkahan, bukan memberikan manfaat, memberikan keberkahan. Ya kan? Kalau benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya kezaliman itu dari kezaliman kita sebagai manusia. Akhir kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.